Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu dengan fasilitator Ibu Dian Rahmawati dan pengajar praktek Bapak Eka Winarno dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 7 Ahmad Faisal Maulana dan rekan saya sebelah kanan, Saya Jaswan. sebelah kiri. Saya Ali Tohir. Terima kasih. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching. Kami akan memulainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Daswan. Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak Faisal? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah Iya. sehat. Untuk hari ini ada kegiatan apa Pak Faisal? Untuk hari ini kita ada kegiatan ini ya, tentang bincang-bincang lah sedikit gitu ya. Tentang coaching ya? Iya, coaching. Baik Pak Faisal, sehubungan nanti ada kegiatan coaching itu ada coach, ada coaching dan pengamat, dan saya sendiri sebagai pengamat akan memantau perjalanan coaching itu dengan rubriknya alurnya Tirta Pak Faisal. Iya. Ada tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, terus Pak Faisal untuk dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih. Kompetensi yang saya akan kembangkan itu ada 3 Pak, kompetensi ya. Ya. Yaitu tentang presensi ya, yang pertama alurnya tuh ya. Yang kedua tentang mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Faisal, kompetensi tadi yang sudah disampaikan ada 3 ya. Nah, yang lebih spesifik itu yang ingin diobservasi itu di kompetensi apa? Ya, saya pengen mengetahui ini tentang tadi ya 3 itu ya. Ya, Yang diantaranya yang kedua Pak, yaitu mendengarkan aktif. Oh. Ya. Nah, indikator tercapaiannya itu seperti apa di mendengarkan aktif? Jadi lebih terbuka saja gitu. Coachingnya ya? Iya, coachingnya kepada coach. coach ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk melakukan coaching. Bangga. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nggak ada kendala nih Nah, itu dia hari Pak. ini? Iya itu dia Pak. Saya tuh hari ini ada pikiran gitu Pak. Pemikiran suatu masalah yang berkaitan dengan kelas saya Pak. Oh iya. Kira-kira masalahnya apa ya? Kalau masalah sih lebih ke apa yang namanya? Ke kebersihan Pak. Kebersihan di kelas saya itu si siswa tersebut tingkat kesadaran terhadap kebersihannya itu kurang Pak. Memang sih mereka itu Pak ya mau untuk melaksanakan paket itu mau Pak. Iya. Cuma bila ada salah satu siswa tersebut nggak berangkat atau 2 nggak berangkat, misal di hari itu kan 4 atau 5 orang tuh Pak, 1 atau 2 nggak berangkat, ini makasih 3 lagi ini ngambek, nggak mau gitu Pak. Dia tuh apa yang namanya ya udahlah ini saja saling nuduh. Oh, Pak. jadi nggak mau giliran gitu. Iya, harusnya kan bersama-sama Iya. gitu Pak, walaupun belum lengkap itu Pak. Kok bisa seperti itu Pak Ali? Ya mungkin untuk masalah utamanya itu Pak ya, mungkin karena kesadaran siswa akan kebersihan itu masih kurang mungkin Pak. Itu masalah utamanya kayaknya tuh Pak. Mungkin dari Pak Alinya penyampaikannya Bu ke anaknya tuh Oh itu iya. kurang didengar ataupun kurang ditanggapi gitu. Iya Pak. Ya kalau dari saya sih mungkin Pak ya, karena saya juga belum lama dengan kelas ini Pak. Ya mungkin karena apa namanya ya, saya hanya sekedar menyampaikan lewat omongan gitu Pak. Ayo nak, apa namanya ya, ayo nak laksanakan piketnya gitu. Jadi Iya. saya tuh ya ibaratnya belum bisa memodelkan atau mencontohkan gitu Pak. Oh, iya. Nah, jadi nanti tujuan Pak Ali nih tentang tadi pertanyaan Pak Ali itu ya, yaitu tentang kebersihan ya. Iya Tadi Pak, ya. betul Pak. Itu bagaimana sih? Nah tujuan saya ini Pak ya pengennya nih apa ya, mendapatkan suatu solusi gitu Pak, untuk bisa kira-kira anak tersebut mampu untuk tidak perlu disuruh-suruh lagi Pak gitu. Gitu ya. Adanya kesadaran diri mereka terhadap tanggung jawab akan kebersihan. Tanggung jawab ya.
Nah nanti kalau misalkan tujuan udah tercapai nih Pak Ali, bagaimana nih kedepannya nanti? Kalau tujuannya sudah tercapai, kedepannya ya kan kalau misalkan saya berhasil nih Pak ya, saya Iya. berhasil membuat kelas saya Iya. bisa sadar, Ya. kesadaran diri, saya pengennya memberi menyampaikan ataupun berkolaborasi dengan rekan-rekan di kelas lain ini Pak ya. Iya. Pengennya semuanya itu tuh ayolah anak-anak yang lain juga mempunyai kesadaran yang sama seperti yang di kelas saya, kalau misalkan di kelas saya sudah berhasil gitu Pak. Itu ya. Oh iya. Nah itu tuh nanti bisa pengaruh nggak sama anak-anak yang lain? Nah ya insya Allah Pak, kalau misalkan kelas saya ini berhasil mungkin bisa menjadi, kalau barangkali kan anak kan lewat Pak, kebetulan kelas saya dekat dengan WC Pak. Oh, iya. Anak-anak tuh selalu lewat kelas saya, Iya. misalkan kelas saya baik di lingkungan di dalam kelas Iya. ataupun di depannya bersih, mungkin bisa jadi ada ada dorongan dari mereka Oh, sendiri gitu. Iya sih ya. Kelas Ada lain tuh. perubahan gitu ya nanti ya Iya, kedepannya. seperti itu. Apa sudah sampai apa saja nih Pak Ali, program Pak Ali nih tentang pertanyaan tadi Pak Ali? Iya Pak. Sudah sampai mana nih? Ini Pak, saya tuh berdasarkan apa yang saya lakukan setiap hari nih Pak ya, terkait permasalahan saya tuh baru hanya sekedar memantau saja Pak. Oh. Kalau anak siswa pagi itu datang Pak, ya saya paling hanya sekedar keliling gitu, terus misalkan di sebelah situ atau dalam kelas atau di luar kelas belum bersih, ayo sini nak, seperti itu Pak. Saya tuh baru sampai memantau lah ibaratnya Pak, hal Berarti- tersebut yang sudah saya iya. lakukan Pak. Jadi Pak Ali sudah mengajak ya anak-anak tuh ya. Iya Pak, mungkin bukan mengajak sih Pak, lebih ke apa namanya, ngatur gitu Pak. Iya. Saya tuh lebih mengatur siswa gitu Pak. Nah, rencana Pak Ali nih untuk tadi tuh ya supaya kelasnya Pak Ali bersih itu kapan? Nah, rencananya kan itu Pak, rencana saya kan kepengen saya itu tadi, nah ini Pak ya, saya bingungnya ini kita sudah mendekati bulan Ramadan ini Pak ya. Iya, bentar lagi Pak Ali. Saya pengen punya program gitu Pak untuk melaksanakan kampanye baik awalnya pengen di kelas saya dulu gitu lah, kampanye tentang kebersihan, mungkin tidak mengajak kelas lain dulu Pak, mungkin hanya saya pribadi. Saya akan berusaha mencari materi atau video-video yang kiranya bisa membuat siswa itu tergugah gitu Pak. Iya, iya. Termotivasi ya. Iya, termotivasi Iya. akan pentingnya kebersihan Pak. Iya, untuk melakukan kebersihan tuh ya. Iya. Iya Pak. Terus mengenai tanggung jawab nih Pak Ali sama anak-anak tuh bagaimana? Nah, ya, kalau tadi kan Pak, saya kan punya program itu ya. Terus kan kalau misalkan untuk pelaksanaannya ya Pak ya, untuk pelaksanaannya Iya. karena sudah mendekati Ramadan, mungkin hari yang ini ya, hari kan sekarang hari Selasa Pak ya. Rabu juga Selasa. libur, Kamis juga libur, Jumat yang berangkat hanya guru ya Pak, Iya. Jumat Sabtu tuh. Cuma Sabtu. Kemungkinan saya Senin itu pengen ya tadi Pak melaksanakan kampanye. Oh, Nah, dan si siswanya tersebut itu kira-kira ya terbuka gitu Pak. Hmm. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan tuh Pak, terus sekali ya Pak, nantinya kalau misalkan sudah benar-benar si siswa mau dari hatinya sendiri Iya. sadar akan kebersihan, saya pengen merangkul guru-guru lain Pak, Hmm. istilahnya itu Itu yang kolaborasi dengan guru Iya. lain, kira-kira ya guru lain ini mau menyampaikan kampanye tersebut di kelasnya. Kalau enggak ya mungkin saya datang ke kelas tersebut bersama dengan wali kelasnya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke Pak Ali, berarti Ali sudah ini ya dari tadi itu ya sudah menjelaskan tentang pertanyaannya ya, Iya. sudah mempunyai solusi ya. Pak. Kalau misalkan sudah diterapkan nih Pak Ali ya, berarti kita tuh seterusnya nanti. Iya, jangan sampai berhenti di situ saja. Iya, Pak, tentunya juga Pak ya kalau masalah pengennya sih bukan hanya di program saya ini Pak, Iya. maksudnya tuh menggandeng yang lain dan dilaksanakan secara terus menerus dengan cara yang mungkin saya juga pengen ngobrol Pak sama kepala sekolah juga. Iya, itu lebih baik lagi. Biar yang menyampaikan ke rekan tuh jangan saya gitu Pak, karena kan saya statusnya masih guru, rekan-rekan juga sama statusnya. Kira-kira kepala sekolah yang menyampaikan biar ada rasa gimana gitu kalau Iya. kepala sekolah yang menyampaikan Pak. Iya Pak Ali, terima kasih ya Pak Ali. Mungkin saya ini nih telah apa ya mengganggu gitu aktivitas Pak Ali. Enggak Pak. Menanyakan Enggak. permasalahan Pak Ali gitu ya. Soalnya Pak Ali tuh kayaknya tuh murung hari ini tuh. Iya betul sekali. Kayaknya punya masalah gitu Iya. kan seperti itu. Betul Pak. Iya, sekali lagi maaf nih Pak Ali. Iya Pak. Ganggu aktivitasnya. Enggak ganggu Pak. Malah saya ini Pak, saya tuh berterima kasih dengan percakapan bersama Pak Iya. Faisal ini ya. Saya tuh tadinya yang belum punya mau apa sih saya ini Pak.
kebetulan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal, saya dapat nih, oh iya programnya ini walaupun memang kendala di waktu Pak ya, kendalanya dari di waktu karena sudah memasuki Ramadan, jadi ya semoga bisa terlaksana itu. Amin. Ya moga aja Pak Ali ya, sekolahan Pak Ali nanti lebih bersih dari yang kemarin-kemarin. Betul Pak, iya Pak, itu harapan saya pribadi terutama. Ya udah gitu aja Pak Ali ya. Iya, Pak. Mohon maaf, terima kasih banyak telah curhat kepada saya gitu. Iya Pak, sama-sama Pak, saya juga berterima kasih banyak berkat Pak Faisal, Iya. saya mendapatkan pencerahan. Mangga Pak Ali ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Faisal dengan Pak Ali sudah melakukan coaching. Nah, kepada Pak Faisal, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching dari alur cerita tersebut? Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Ali ya, yaitu sudah terbuka semua masalah Pak Ali gitu. Terus Dari udah tujuan udah ada, identifikasi udah ada, terus rencana dan tanggung jawab juga ada semua. Terima kasih. Jadi semuanya lengkap. Iya. Berdasarkan pengamatan saya dari proses coaching tadi sudah bagus Pak Faisal dengan Pak Ali, tidak ada memberikan penilaian, tidak ada memberikan pendapat, Iya. ya. Terus juga fokus pada satu Satu permasalahan. permasalahan. Iya. Selanjutnya potensi apa lagi selain mendengarkan aktif yang ingin dikembangkan oleh Pak Faisal? Tadi sesuai dengan awal ya Pak. Setelah itu nanti akan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Pak Ali. Iya. Demikian coaching praktek nomor 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan praktek 2, di mana saya selaku pengamat atau observer Ali Thohir, dan di samping saya Saya Daswan sebagai coach. Dan saya sebagai coach Ahmad Faisal Maulana. ya. Baik, kami akan langsung saja melakukan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daswan. Waalaikumsalam Pak Ali. Iya, gimana kabarnya Pak Daswan? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Luar biasa Pak Daswan ya. Hari ini kelihatannya Pak Daswan lebih semangat. Semangat Pak Ali, tetap semangat. Iya. Iya. Baik Pak Daswan ya. Kita akan melakukan praktek coaching, di mana di sini yang akan menjadi coach adalah Pak Daswan, dengan coachingnya adalah Pak Faisal. Ya, di sini saya ingin menyampaikan Pak Daswan ya, kalau kita melakukan coaching ini berdasarkan alur kita ya Pak. Betul. Tentunya Pak Daswan mungkin sudah paham. Ya, dari alur kita tadi, di mana awalnya adalah menyampaikan tujuan, terus identifikasi, dilanjut dengan rencana aksi, dan terakhir dengan tanggung jawab. Semoga bisa tercapai ya Pak. Amin. Nah, di sini Pak Daswan, saya ingin bertanya kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan sama Pak Daswan ini terkait dengan kegiatan coaching ini Pak. Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan pertama adalah presensi, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ada 3 kompetensi utama itu ya Pak. Baik Pak. Lalu dari ketiga kompetensi ini tadi ya Pak, ini menurut Pak Daswan di coaching kali ini pengen yang mana yang pengen di spesifik, pengen diobservasi gitu Pak? Ya, untuk coaching pada kali ini yang spesifik itu di kompetensi pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak. Terus seperti apa nih Pak tercapaiannya, kondisi ideal ataupun indikator tercapaiannya bahwa tadi kompetensi pertanyaan berbobot itu bisa tercapai, kondisi yang seperti apa itu Pak? Ya, ketika coaching itu mendapatkan ide-ide baru tentang permasalahan, Mendapatkan kondisi. ketika coaching dengan permasalahannya mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya. Betul. Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Daswan. Saya serahkan untuk proses coachingnya. Anda silakan Pak Daswan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak. gimana sehat Pak Faisal? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pertemuan kali ini mau membahas apa Pak Faisal? Membahas permasalahan nih. Permasalahan. Permasalahan yang kayaknya nih sudah mau diungkapkan gitu. Oh iya. Permasalahan apa kalau boleh tahu seperti itu? Iya, jadi permasalahannya itu anak nggak mau berangkat sekolah. Oh, tidak mau. Iya, karena sekarang kan udah kelas 6. Oh iya. Dari
permasalahan tadi pengennya seperti apa, atau ideal, situasi idealnya itu seperti apa yang ingin dicapai oleh Pak Faisal? Ya pengennya mah supaya anak itu masuk lagi Pak. Karena sebentar lagi kan kita kan akan mengadakan ujian akhir. Kalau misalkan dia nggak berangkat, ya kita yang repot. Oh, Iya. jadi selama ini anak tersebut sebelumnya ada berapa anak yang bermasalah itu? Ya waktu minggu kemarin mah ada 2, cuman setelah pendekatan gitu ya, kunjungan rumah, alhamdulillah satunya tuh berhasil gitu. Iya. Tinggal satu ini. Tinggal 1 lagi nih. Iya. Jadi pengennya siswa ini bisa masuk kembali. Iya. Seperti itu. Kira-kira semuanya tuh aktif semua gitu Pak. Baik. Yang sudah dilakukan oleh Pak Faisal itu apa saja upaya-upayanya itu untuk siswa ini bisa berangkat ke sekolah? Upaya itu banyak Pak, melalui pendekatan ya, kunjungan rumah, pendekatan kunjungan rumah gitu. Nah, untuk kunjungan rumah itu dilakukan oleh Pak Faisal sendiri atau oleh guru lain? Ya sendiri, saya kan sebagai wali kelas, gitu, sebagai guru kelasnya gitu, langsung. Itu ketika di home visit itu informasi apa yang didapat? Informasinya mah banyak sih. Yang terutama itu anak itu ketika mau berangkat sekolah ada temennya yang nyamper Pak. Nyamper ke rumahnya suruh nggak sekolah karena temannya dia itu nggak sekolah. Iya. Jadi ikutan nggak sekolah. Ya itu Informasi pertama dari bapaknya, dari bapaknya ketika Pak Faisal home visit kan? Iya. Oh, iya. Nah, selain home visit, apalagi upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Faisal? Upaya yang dilakukan ya kita langsung cari tahu sendiri sih Pak ya. Iya. Ngomong langsung. Cuma si anak itu kalau kita ngobrol itu kayaknya kita tuh nggak dianggap. Oh. Iya. Seolah-olah kita tuh ngomong sendiri. Nggak didengerin lah. Jadi pernah Pak Faisal itu pernah ngobrol sama anak tersebut gitu yang Iya, bermasalah. pernah. Iya. Bahkan bukan 1 kali 2 kali, sering malah. Ketika ngobrol sama anak ini, informasi apa yang didapat oleh Pak Faisal? Informasinya tuh nggak dari dianya Pak, dari temannya gitu. Jadi informasi itu dia tuh pernah ngomong, entah ngomongnya itu kapan nggak tahu ya. Iya. Cuman dia pernah ngomong begini, saya tuh pengen masuk tapi saya tuh nggak punya baju seragam. Pernah itu. Berarti ini mohon maaf Pak Faisal itu berarti ngobrol sama temennya juga gitu ya? Iya, Selain, teman-temannya juga. Iya. Baik. Nah, ada lagi nggak upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Faisal? Upaya yang dilakukan ada lagi dengan cara ini Pak ya, ya tadi tuh dengan cara apa sih permasalahan anak itu tuh ya, berarti kita tuh harus mempunyai jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya tadi saya sebagai gurunya menanyakan kepada teman-temannya bagaimana caranya nih kira-kira teman kamu nih berangkat lagi. Nah, ada ide dari temannya itu, Pak dibeliin aja baju Pak. Iya. Seperti itu. Jadi ungkapan teman-temannya tuh sudah keluar sendiri yang cara itu tuh dibeliin baju. Itu sudah dilakukan? Sudah, alhamdulillah sudah. Berarti membelikan baju ya? Iya. Sudah dilakukan. Baik. Nah, terus ada lagi nggak selain itu yang sudah disampaikan upaya-upaya untuk menangani siswa tersebut? Jadi yang aku pertama tadi ya sama bapaknya itu, Ya. terus sama kakaknya juga sama siapa aja. Itu tuh anak itu tuh banyak alasannya. Oh Iya, yang pertama nggak ada sangunya, alasannya nggak ada pokoknya bajunya, seragam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini informasi didapat pada saat home visit. Iya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, kira-kira apa upaya yang akan dilakukan lagi? Yang belum dilakukan dan akan dilakukan? Yang belum dilakukan tuh saya tuh ini ya menanyakan langsung Pak, karena anak itu tuh kalau ditanyain tuh nggak mau jawab. Oh, iya. Iya. Jadi pengen ngobrol lagi Ngobrol secara lagi, langsung. iya. Gitu. Nah, kira-kira strateginya apa supaya Pak Faisal itu
bisa ketemu dan bisa Nah. ngobrol sama siswa tersebut. Iya, saya tuh punya strategi. Saya tuh pengen anak itu bisa lihat apa namanya ngobrol enak gitu ya, berdua gitu ya, nggak ada gangguan ya. Paling saya tuh idenya akan ngasih iming-iming gitu. Ada reward. Iya, ada reward ya. Iya. Contohnya misalkan nggak pernah sambung nih, nanti saya kasih ke saya. Seperti itu, Gitu ya. supaya dia mau masuk. Ya. Itu menyampaikannya melalui siapa untuk supaya keinginan Pak Faisal itu Iya. pengen memberikan reward itu menyampaikan kepada siswanya melalui siapa? Yang pertama melalui teman dulu. Melalui teman. Karena kalau sama teman kan enak ngobrolnya. Iya. Kalau sama kita langsung kan pasti anak itu ada yang apa ya, nggak mau jawab gitu Pak. Itu. Jadi yang pertama tuh temennya dulu. Teman dulu, Teman nanti dulu. dari teman itu Temennya disampaikan. sampaikan baru. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa Terlaksana, apa ya, iya. terlaksana, ya. Upaya apa lagi selain untuk pengen ngobrol sama siswanya, Pak Faisal? Ya itu aja dulu Pak. Maksudnya kalau kita kebanyakan tuh nanti dikiranya tuh anak tuh apa ya, kita tuh terlalu nekan gitu Pak. Khawatirnya anak itu berbalik lagi gitu. Malah nanti dampaknya tuh dia nggak mau seperti itu. Berarti fokus pada Iya. pengen ngobrol. Pengen ngobrol dulu. Dan ingin memberikan reward. Reward, iya. Iya. Kira-kira kapan Pak Faisal untuk melaksanakan ngobrol dengan siswa ini? Allah kalau misalkan nggak ada halangan ya, ini kan besok kan hari Rabu ya Pak ya, Rabu libur, Kamis libur, nah Jumat, Sabtu kan anak-anak nggak masuk, Insya Allah Senin, Oh, Senin ya. Senin. Kira tanggal Senin. 2 berapa? tanggal 20 20 Tanggal 21. 27 ya. 27. Ya. Nah, dari Pak Faisal kan aktif belajarnya atau aktif pekerjaannya dari pagi sampai siang. Sampai siang, Nah, iya. kira-kira jam berapa itu Pak Faisal Idealnya ya. ngobrol pentingnya. sama Oh, siswanya? Iya. Mungkin kalau misalkan hari Senin, biasanya saya tuh waktu dulu tuh ya, waktu kemarin tuh saya tuh pagi Pak. Oh, pagi. Pada saat mau mulai proses pembelajaran ya, saya tuh ke rumahnya dulu nyamper. Oh, Iya, bukan di saat udah mulai pembelajaran. Biasa saya tuh pagi dulu sebelum mulai tuh, saya tuh udah ke rumahnya dulu. Oh, berarti sebelum berangkat ke sekolah, Pak Faisal Iya, kunjung dulu sekalian ajak berangkatnya seperti itu. Baik Pak Faisal, dari percakapan kita tadi dari awal sampai sekarang, apa yang sudah didapat dari percakapan tadi? Semuanya udah dapat. Termasuk Iya. ada rencananya ya? Iya, rencananya semua juga pengen- udah semua Pak, Iya. dengan alur kitanya juga Iya. ada. Ya. Baik Pak Faisal, coaching kali ini atau percakapan kali ini kita sudah laksanakan dan saya mendapatkan apa ya namanya pembelajaran dari percakapan ini, dan yang saya ambil ada beberapa solusi dan bisa saya terapkan juga pada kegiatan sehari-hari saya, dan mudah-mudahan kita semua gitu ya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan keseharian di pekerjaan kita masing-masing. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih saya biasa. Demikian. Terima kasih. Iya. Baik. Iya. Luar biasa ya proses coachingnya Pak Daswan dengan Pak Faisal ini. Iya Pak. Tadi Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya ya, tadi atas berjalannya coaching tadi Pak Daswan sudah melakukan secara runtut Pak. Tadi proses dari awal tujuan juga sudah, kalau nggak salah identifikasi juga sudah disampaikan tadi. Ada beberapa identifikasi yang sudah disampaikan sama Pak Daswan. Terus untuk rencana aksi juga berdasarkan tadi dari apa namanya ya, dari refleksi dari menjawabnya Pak Faisal itu sudah ada juga, sampai di TA juga tadi Pak Daswan sudah menyampaikan. Sangat luar biasa Pak, itu sudah sangat baik untuk saya Pak. Lalu untuk ini Pak, nah tadi kan sudah Pak salah. Oh ya. Salah Itu siapa Pak? di bawah ini. Salah siap. Salah. Observasi ya. Observasi aja menilai, uji menilai berarti salah mungkin ya dia menilai ya salah dalam ini ya saling Observasi. Guys, oke terus. baik Pak Faisal. Masa Pak Faisal. Ya. Baik Pak Daswan, iya tadi sudah berjalan proses coachingnya ya Pak. Betul. Nah, menurut observasi saya tadi Pak Daswan
ya sudah di sini berdasarkan pengamatan saya Pak, daripada Aswan melakukan coachingnya tidak melabeli atau menjudge Pak Faisal dengan berbagai permasalahannya, daripada Aswan menyampaikan dengan cara yang begitu halus gitu Pak. Ya. Selanjutnya Pak Daswan juga di sini membebaskan dari adanya asumsi bahwa mungkin Pak Faisal mempunyai kekurangan permasalahannya, menjadikan Pak Faisal ada kekurangan itu dalam hal ini tidak terlihat. Pak Daswan itu sudah benar-benar menghilangkan asumsi ataupun apa-apanya tidak baik yang ada pada Pak Faisal, sehingga tadi Pak Faisal bisa lebih enak gitu untuk menyampaikan permasalahannya Pak. Nah, lalu terkait untuk proses coaching ini, menurut Bapak tadi kan Pak Daswan itu memfokuskan pada apa Pak? Kalau nggak salah tadi di pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya, pertanyaan itu. Untuk pertanyaan berbobot tadi di kompetensi itu tadi, menurut Bapak sendiri sudah tercapai atau belum? Ya, menurut saya sudah tercapai dengan indikator Pak Faisal sebagai coach itu sudah mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti menurut Bapak sudah tercapai ya Pak? Iya. Saya juga berpemikiran sama Pak. Tadi Pak Faisal sudah mau menggali apa namanya permasalahannya itu Pak. Iya. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti ke depannya Pak? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan. Mendengarkan. Berarti kalau tadi sudah dirasa cukup baik ya Pak untuk pertanyaan robotnya, kemudian ke depannya untuk mendengarkan aktif. Iya. Terima kasih Pak Daswan, mungkin itu saja pengamatan atau observasi dari saya terkait coaching yang dilaksanakan sama Pak Daswan dengan Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya juga. Baik. Terima kasih banyak. Iya, saya akhiri ya. Semangatnya. Iya, saya akhiri ya Pak Faisal, Pak Daswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi ketiga ya. Saya perkenalkan Ahmad Faisal Maulana sebagai pengamat. Saya Ali Tohir sebagai coach. Saya Daswan sebagai coach. Kami akan melakukan coaching ya antara Pak Ali dan Pak Daswan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Faisal. Ya, gimana kabarnya nih Pak Ali? Alhamdulillah Pak Faisal baik sekali. Alhamdulillah. Semoga hari ini Pak Ali lebih baik lagi dari kemarin. Amin. Amin. Iya. Ini Pak Ali ya. Saya tuh mau mengamati nih antara Pak Ali dan Pak Daswan nih. Nah, ini saya sebagai pengamat mau menanyakan nanti untuk proses coaching apa saja nih yang akan dilakukan oleh Pak Ali, kompetensi apa saja yang akan dilakukan? Iya Pak, terima kasih Pak Faisal selaku Iya. pengamat ya Pak. Nanti saya ini akan melaksanakan proses coaching berdasarkan alur filter, Oh iya. di mana di dalamnya itu awalnya menetapkan tujuan, lalu identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Adapun kompetensi intinya ya adalah kehadiran penuh Pak, presensi, selanjutnya ada mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Jadi yang utamanya menurut Pak Ali berapa nih yang akan dilakukan oleh Pak Ali kompetensinya? Oh, kalau untuk sekarang proses coaching ini Iya. saya pengen satu dulu Pak, satu di apa yang tuh, Pak? fokus tuh Pak. Lebih kepada apa ya? Mengapa? Mendengarkan aktif saja Pak. Oke, terima kasih Pak Ali ya. Oke Pak Ali, saya nih pengen menanyakan nih tentang tercapaian nih tujuan Pak Ali tuh tentang yang dapat itu apa saja sih? Iya. Untuk tadi kan saya memilih mendengarkan secara aktif Pak ya. Iya. Untuk indikatornya saya tuh kepengennya coach itu mampu menyampaikan permasalahannya secara lebih terbuka, bukan antara atasan bawahan gitu Pak. Iya. Si coach dapat merasa lebih enak gitu Enak. ngobrol. Mungkin seperti biasa ya. Iya, mungkin lebih terbuka dan lebih enak Iya, gitu. iya. Oke Pak Ali, terima kasih Pak Ali ya. Iya. Silakan dilanjutkan sama Pak Daswan sebagai coach ya. Terima kasih Pak Faisal. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daswan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Suasananya hari ini kelihatan panas ya Pak. Panas sekali. Hari ini saya juga sama merasakannya Pak. Tapi semoga panasnya suasana ini tidak memanaskan pikiran kita ya Pak. Betul, Pak. Pikiran kita tetap dingin. Namun saya tuh melihat
dari beberapa hari ini saya ketemu dengan Pak Daswan bahwa Pak Daswan itu kelihatannya agak murung gitu Pak. Iya Pak. Apa ada sesuatu mungkin Pak? Iya, jadi saya ini ada yang sedang dipikirkan Pak. Nah, jadi di sekolah saya ini setiap minggunya ketika upacara di hari Senin gitu Pak, anak-anak ini susah dalam baris-barisnya gitu. Jadi dalam persiapannya itu kita sebagai guru itu agak susah untuk mengontrol siswa supaya cepat baris. Jadi Pak Daswan selama ini lagi ada beberapa pikiran ya Pak, betul permasalahan dengan bahwa siswa itu cukup susah untuk diajak baris secara rapi gitu Pak. Iya. Itu setiap pagi atau pada saat pelaksanaan upacara saja? Pelaksanaan upacara di hari Senin. Pelaksanaan upacara dari Senin ya Pak. Baik Pak Daswan, ini kan kita ngobrol nih, tentunya suatu obrolan pengen ada suatu hasil ya Pak. Betul. Atau tujuannya Pak? Kalau menurut Pak Daswan tujuannya apa ini? Yang kepengen diraih sama Pak Daswan, pengen yang didapatkan sama Pak Daswan dari hasil persyaratan kita ini? Ya, jadi pengennya itu ketika sudah jamnya mulai pada upacara, jadi siswa itu langsung sudah baris semua, tanpa komando dari guru, tanpa disuruh-suruh oleh guru, siswa sudah mempunyai kesadaran untuk baris, untuk siap untuk upacara. Iya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan, Pak Daswan ini berkeinginan atau punya keinginan bahwa siswa itu tanpa disuruh lagi, kalau pada saat upacara siswa tersebut sudah langsung berbaris di lapangan, sudah rapi begitu Pak. Betul. Iya Pak. Nah sekarang Pak Daswan ya, ini nih berada di, kalau misal diprioritaskan atau diskalakan gitu Pak, dari 1 sampai 10. 1 itu misalkan yang paling rendah gitu Pak, 10 paling tinggi, berada di posisi berapa dulu sekarang ini Pak? Ya, Siswa-siswa tersebut siswa tersebut berada di posisi 6. di posisi 6 ya Pak ya? Ya. Iya, di posisi 6. Di posisi 6 ini kondisinya seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Iya. Kalau misalkan siswa itu masih belum tumbuh rasa kesadaran ya Pak. Nah, harapannya pengen di angka berapa sih Pak? Dari 1 sampai 10 tadi itu Pak. Harapannya di angka 8 atau 9. Angka 8 atau 9 ini seperti apa sih Pak gambarannya itu? Ya, ketika sudah jamnya upacara atau waktu upacara, jadi siswa itu sudah mulai berbaris di lapangan untuk siap upacara. Berarti itu tuh satu sekolah ya Pak? Iya. Lingkupnya satu sekolah. Yang luar biasa harapan batas kali ini ya Pak. Nah, ini Pak, tadi kan pengennya di angka 8 atau 9 ya Pak. Betul. Tentunya ada suatu hambatan mungkin Pak. Hambatan apa saja sih Pak yang mungkin selama ini ada gitu Pak yang Ya. mempengaruhi permasalahan tersebut? Ya, pertama anak-anak itu datangnya kesiangan Pak. Jadi ketika disuruh baris ya memang anaknya terlambat gitu. Jadi agak susah untuk mengkondisikannya. Yang kedua, anak-anak itu seperti ogah-ogahan ya. Jadi sepertinya kurang semangat untuk upacara. Nah, terus juga karena banyaknya siswa gitu Pak, terus juga luasnya sekolah, akhirnya pada tidak cepat untuk bergerak gitu Pak, karena saking luasnya sekolahan. Jadi berdasarkan tadi yang Pak Daswan sampaikan ya, mungkin ada dari kondisi tadi tuh hambatan-hambatan yang dihadapi Pak Daswan itu ada anak-anak yang apa ini kesiangan ya Pak? Ya, kesiangan. Kesiangan, terus ada juga anak yang mungkin merasa ogah nggak mau lah ikut upacara tuh, mungkin Ya. panas, capek mungkin ya Pak, beranggapan seperti itu. Lalu ada lagi siswa yang Sudah luas. oh iya, maksudnya tuh luas tempatnya ya Pak. Ya. Iya, faktor sekolah di sekolah juga mempengaruhi ya Pak. Iya. Iya. Nah Pak, ini ya punten ya. Selama ini tuh Pak yang sudah atau yang telah dilakukan Pak Daswan terkait permasalahan tersebut apa saja sih Pak? Kalau boleh saya tahu Pak? Ya, yang sudah dilakukan itu ketika waktunya upacara, ada salah satu guru atau pembina di depan kelas, di depan mimbar gitu ya, mimbar pembina memberikan woro-woro waktunya upacara segera. Terus juga ada beberapa guru yang mengelilingi kelas gitu Pak, untuk mengoprak-oprak siswanya supaya cepat baris di lapangan.
Tadi kalau nggak salah yang sampaikan pada Tuan baru tadi ya, untuk ada guru atau pembina mungkin ya Pak ya, jadi untuk mengomandoi mungkin ya, atau yang mengelilingi ke setiap kelas untuk keluar siswanya. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak mungkin yang telah dilakukan? Ya, jadi ada OSIS gitu Pak, di SMK kan ada OSIS, jadi OSIS juga membantu dalam menyukseskan upacara supaya cepat barisnya itu. Terus juga ada upaya memberikan label pada tiap-tiap denah upacaranya supaya mengetahui siswa itu barisnya di mana, supaya tertib barisnya. Berarti sudah ada upaya untuk menertibkan ya Pak dari jalur siswanya sendiri nih Pak. Betul. Tadi kan dari jalur guru gitu Pak, Iya. sekarang dari jalur siswa memang sudah ada ya Pak. Nah mungkin masih ada lagi gitu Pak. Sementara itu Pak. Jadi yang saya pahami ini Pak ya, Pak Daswan yang dilakukan pada Daswan sama sekolahnya mungkin sudah tadi dengan mengomandoi atau meworo-woro setiap sekolah, setiap kelas tadi Pak ya, untuk siswanya berbaris. Yang kedua dengan siswa melalui OSIS ya Pak, Iya. untuk membantu membariskan juga mungkin dengan melebeli itu Pak. Iya Pak. Ini Pak, kalau menurut Pak Daswan tadi kan sudah ada 2 yang dilakukan Pak ya. Betul. Apalagi sih atau punya rencana atau program nggak sih Pak Daswan tuh, maksudnya tuh untuk kedepannya supaya lebih baik lagi Pak? Iya, apa ya? Sepertinya yang mungkin rencana ke depan untuk ini ada apa ya? Ide gitu Pak. Ada ide Iya. membuat sirine gitu Pak. Ya, jadi ketika jam waktunya upacara, sebelum 15 menit sebelum waktunya upacara, sirine sudah dibunyikan supaya mendengar, karena begitu luasnya sekolah gitu. Jadi setiap siswa itu mendengar sirine dengan harapan anak-anak ini lari untuk siap-siap baris di lapangan. Satu program tadi atau satu rencana tadi bahwa pada Daswan pengen ada suatu sirine ya Pak, sirine karena letak sekolah yang paling luas kondisi sekolahnya, sehingga siswa tersebut mau untuk lebih bergegas, Iya. itu lebih bergegas ke tempat yang mereka Pak. Nah selain itu Pak, selain mungkin dari satu sirine ada lagi nggak Pak yang lain? Sementara dari yang sudah saya lakukan di lapangan itu, ada siswa ketika baris itu kebingungan Pak. Jadi saya itu akan merencananya membuat denah, atau denah itu kan akan disebarkan melalui grup WA-nya gitu, supaya anak ini mengetahui barisnya itu ada di mana, supaya tidak kebingungan ketika di lapangan. Anak-anak ini bingung, saya ini barisnya di mana, sedangkan denahnya itu selalu berganti Pak, tidak tetap di situ saja label. Jadi nanti sebelum hari Senin maksimal hari Minggu, denah itu sudah disebarkan melalui WA kelasnya masing-masing. Berarti kalau yang saya tangkap berarti posisi siswa berbaris ini tidak di satu tempat ya Pak? Tidak. Berbeda-beda. Jadi Pak Daswan berkeinginan untuk membuat denah yang sebelumnya nanti akan disampaikan pada hari lewat grup ya Pak? Iya. Iya lupa, kalau kelas besar sih bisa ini ya, dari SMK sih Pak. Lewat grup sampai ke teman-teman, ke anak-anak gitu Pak, supaya sudah tahu denahnya. Kalau dari 2 ini masih ada lagi apa kemungkinannya gitu? Rencananya itu saja dulu Pak. Rencananya 2 ya Pak, satu sirine, yang kedua dengan membuat kena baris. Ini Pak, punten ya Pak ya, kemungkinan kan suatu rencana itu kan ada yang namanya tingkat keberhasilan itu Pak. Menurut Pak Daswan sendiri dari kedua rencana tersebut, tingkat keberhasilannya masih gede yang mana gitu Pak? Untuk tingkat keberhasilannya itu lebih gedean di sirine Pak, karena bunyinya sirine menimbulkan kepanikan daripada siswa biasanya seperti itu. Jadi Pak Daswan lebih cenderung kepada sirine ya Pak. Sirine. Nah, sirine ini kan mungkin ya ini kan fasilitas sekolah ya Pak. Betul. Itu tujuannya nanti Pak Daswan itu untuk sirine ini Pak Daswan beli sendiri atau mungkin berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk pembeliannya, atau bagaimana tuh Pak? Atau barangkali menggandeng rekan sejawat yang lain? Tentunya karena saya kan di situ sebagai guru, terus juga ini ide saja gitu, makanya saya akan menyampaikan yang pertama adalah menyampaikan ke Waka Sarana. Nanti dari Waka Sarana mungkin akan disampaikan kepada kepala sekolah untuk pengadaan alat sirine tersebut. Kalau di SMK sih punya wakil kepala ya Pak? Iya. Wakil kepala bidang sarana. Jadi kemungkinan dengan program tadi ada keefektifannya itu tinggi untuk anak-anak bisa berbaris secara lebih cepat atau teratur ya Pak. Iya. Nah Pak Daswan,
Ini ya maksudnya tuh kan tadi Pak Daswan sudah mencoba memilih berdasarkan tadi sirine ya Pak. Untuk pelaksananya sendiri tuh Pak. Ya, enaknya tuh kan tadi seperti Pak Daswan bilang harus ngomong dulu ke waka, terus konsultasi dulu atau ngobrol dulu dengan kepala sekolah itu Pak ya. Nah itu tuh apa enaknya dilaksanakan Pak? Jadi kan ini kan untuk pelaksanaan upacara bendera Pak. Nah, upacara bendera itu dilaksanakan hari Senin dan biasanya ketika bulan Ramadan itu kita tidak melaksanakan upacara bendera. Nah, selama sebulan itu Pak ya, ya. selama 1 bulan itu tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera. Nah, selama 1 bulan Ramadan ini kemungkinan saya akan ngobrol dulu sama Waka Sarana untuk pengadaan sirine. Nah, nanti pelaksanaan mudah-mudahan sebelum masuk setelah libur bulan puasa atau setelah Idul Fitri, nah sirine sudah ada. Jadi sebulan ini Pak Daswan kepengennya benar-benar konsultasi dulu dengan Waka Sarana dan kepala sekolah ya Pak. Iya. Mungkin untuk pelaksananya setelah Idul Fitri, untuk tepatnya kemungkinan di tanggal berapa itu Pak? Di tanggal minggu-minggu awal di bulan Ramadan. Jadi 23 lah, 23 atau tanggal 30 Maret. 30 Maret kan ya Pak. Nah Pak Daswan ya, tadi Pak Daswan sudah menyampaikan bahwa nanti akan dilaksanakan di tanggal 30 Maret ya Pak, rencana Pak Daswan. Luar biasa, terima kasih Pak Daswan ya. Nah ini Pak Daswan. Ya, tadi kan kita ngobrol cukup panjang walaupun mungkin tidak terlalu panjang juga ya Pak. Iya, dari hasil percakapan kita ini Pak, menurut Bapak apa yang sudah didapat sama Pak Daswan? Ya, terima kasih Pak Ali. Saya terbuka Pak untuk pemikirannya setelah kita percakapan selama kurang lebih 15-20 menit. Nah, di sana tadi menyampaikan saya mempunyai masalah atau mempunyai yang saya pikirkan tentang siswa ini susah diatur dalam baris mengikuti kegiatan upacara. Nah, setelah ada percakapan dengan Pak Ali, saya menemukan ada ide yang mungkin akan dilaksanakan di dalam waktu-waktu dekat-dekat ini. Dengan salah satunya adalah membeli atau mengadakan alat sirine. Nah, itu Pak Ali yang saya dapatkan. Jadi Pak Daswan mendapatkan suatu manfaat ya Pak dari percakapan Betul. kita ini. Iya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Daswan ya. Ini saya mendapat ilmu baru nih Pak. Soalnya kan kalau saya di SD ya Pak dinasnya tidak ada yang namanya wakil sarana. Saya punya atasannya langsung kepala sekolah gitu Pak. Jadi saya mendapatkan ilmu baru atas perbincangan dengan Pak Daswan ini luar biasa Pak Daswan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak Daswan ya. Pak Daswan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ali luar biasa sekali ya percakapan coachingnya nih antara Pak Ali dan Pak Daswan. Ya, baik nih Pak Ali, saya ingin menanyakan nih bagaimana nih asumsi dari Pak Ali ya tentang percakapan tadi sama Pak Daswan. Nah, menurut saya sendiri nih Pak ya, ini penilaian Ya, pribadi ya, saya. ya. Iya, kalau menurut saya pribadi, saya tuh sudah melaksanakan alur kita gitu Pak. Dari mulai tujuan, identifikasi juga sudah saya lakukan, terus rencana juga sudah dilakukan. Dan pada saat tadi menyampaikan beberapa rencana, ada 2 rencana kalau nggak salah tadi ya. Terus satu lagi di tanggung jawab juga sudah dilaksanakan dengan Pak Daswan bilang akan dilaksanakan di tanggal 30 Maret Pak. Mungkin secara alur saya sudah sesuai mungkin kalau secara alur Pak. Iya, tadi saya juga mendengarkan kok kayaknya itu pas banget gitu. Sudah dengan poin-poinnya gitu ya. Gitu. Selanjutnya Pak Ali nih, apa sih Pak Ali tujuan maksudnya mengindikator gitu, ya, tentang tadi permasalahan yang dicapai oleh Pak Ali. Iya Pak. Tadi kan kalau nggak salah saya tuh memilih untuk berfokus ya Pak, berfokus di mendengarkan secara aktif. Dan menurut saya pribadi Pak, saya merasa itu sudah cukup berhasil dengan adanya ya indikatornya itu dengan Pak Daswan sudah mau terbuka menyampaikan semua masalahnya gitu Pak. Dari awal menceritakan bahwa beliau punya masalah siswa-siswanya itu belum mampu berbaris secara tepat, siswanya agak yang datangnya terlambat, kesiangan gitu Pak. Tadi Pak Daswan sudah mengungkapkan semuanya menurut saya ini Pak. Ya, baik kali dari percakapan tadi tuh kira-kira nanti ke depannya nih, apa lagi gitu asumsinya. Tadi kan udah
tindakan aktif udah. Nah nanti di kegiatan tadi itu balik tuh apa yang dia lakukan? Kalau untuk kedepannya sih Pak ya, saya ingin mengembangkan kompetensi inti itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mungkin barangkali di coaching kali ini saya mungkin, kalau saya pribadi merasa lumayan gitu Pak. Kalau mungkin dari hasil yang lain mungkin berbeda, pengamat yang lain mungkin. Kira-kira kompetensi apa nih Pak? Kompetensinya mengajukan pertanyaan berbobot Pak, yang ingin saya latih ke depannya gitu Pak. Iya, baik Pak Ali, terima kasih atas proses coachingnya nih antara Pak Ali dan Pak Daswan. Saya sebagai pengamat sudah sesuai nih, sesuai dengan alur kitanya. Iya Pak. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih banyak proses coachingnya hari ini. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan ya yang tidak sengaja. Saya mohon maaf dengan hati yang paling dalam Ali ya. Iya Pak. Baik itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.